Kalau kita sudah tahu calon suami anak kita itu beriman, lalu syarat yang kedua itu berpenghasilan. Ini kalau orang mau jadi suami anak orang itu harus punya penghasilan. Punya penghasilan itu boleh dia sebagai karyawan, boleh dia sebagai ASN, boleh dia sebagai apapun profesinya, apapun pekerjaannya, pokoknya punya penghasilan. Kalau sudah punya penghasilan, artinya kalau dinikahkan itu punya bekal untuk memberi nafkah anak dan nafkah istri dan calon anak jika kemudian hari itu memiliki momongan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengenai bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, itu para ulama lalu kemudian merumuskan kaidah hukum itu di dalam sebuah kompilasi yang namanya kompilasi hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, itu merupakan kewajiban suami. Jadi jangan sampai calon suami anak kita itu orang yang masih tidak berpenghasilan. Kalau sudah itu lalu apa lagi? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum masuk ke apa lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami itu, laki-laki itu, rijalu qawwam, suami itu pelindung bagi perempuan, suami itu pelindung bagi istri, karena Allah melebihkan si suami itu terhadap perempuan. Hadirin rahimakumullah, ada kekeliruan pandangan terhadap anak, terhadap pemuda yang tidak ngerti agama. Pemuda yang tidak ngerti agama itu dia tidak ngerti bahwa nafkah istri dan anaknya di kemudian hari kalau punya anak itu kewajiban suami. Itu nggak ngerti. Sehingga dia memaksa istrinya wajib kerja. Nah, ini keliru. Jadi ada orang, ya kalau yang kerja cuma saya, bagaimana kita bisa cepat kaya? Artinya istrinya tiap hari lalu kemudian dimarahi terus menerus agar memperoleh pekerjaan. Subhanallah. Istri itu boleh kerja sesukarelanya, tetapi bukan diwajibkan oleh suaminya, karena nafkah keluarga itu kewajiban suami. Jadi ini banyak yang tidak ngerti. Banyak pemuda kini yang nggak ngerti bahwa kewajiban nafkahi anak keluarga itu kewajiban suami dan istri tidak wajib kerja. Pak, Bu, itu kalau anak perempuan itu cantik, itu kalau melamar kerja dimanapun cepat diterima, Pak. Tapi nanti di tempat pekerjaan itu, masya Allah, godaannya berat. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu, masya Allah, waktu istirahat itu, ya nggak usah cerita. Waktu makan siang itu. Jadi janganlah seorang suami, seorang pemuda, apalagi mewajibkan istrinya wajib kerja, itu keliru secara agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Quran menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah istri. Nah, dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan terhadap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum. Itu beliau menjelaskan
suami bekerja, yang bekerja itu suami satu orang, tapi Allah memberi rizki kepada suami itu sesuai orang yang ditanggungnya. Kalau yang ditanggungnya itu satu istri, maka dia akan diberi Allah satu istri. Kalau yang ditanggungnya itu ada istri, ada anak 3, maka Allah akan memberikan rizkinya satu istri dan 3 anaknya. Maka itu yang disebut qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Allah telah mengkaruniakan kepada si suami itu seperti itu rizkinya. Maka kita lihat, ada orang yang suami istri kerja tapi nggak kaya. Ada orang yang cuma suaminya kerja, cuma suaminya doang yang kerja tapi kaya. Ada. Ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan kepada suami memberi nafkah untuk anak dan istrinya. Allah telah memberi rizki istri dan anaknya itu lewat suaminya. Alhamdulillah. Maka jadi pemuda jangan sekali-kali mewajibkan istrinya untuk bekerja. Insya Allah.